Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Radio The Mini Station. Hai, halo, assalamualaikum, selamat pagi Apmini, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali kembali hadir menemani pagi hari Anda. Ada ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi ya. Jadi silahkan saja untuk Apminia yang ingin bergabung, bisa nanti sampaikan pertanyaannya melalui live Instagram di Radio SMG, atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 087833300400. Dan sudah bergabung bersama kita ini ada Bapak Magiana atau Pak Megi nih, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Semarang Timur. Selamat pagi Pak Megi. Selamat pagi Mbak Hana, selamat pagi Apmenia, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan semangat. Amin. Pak Megi sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, saya sehat dan semangat seperti Mbak Hana. Oke, amin, alhamdulillah ya Pak ya. Hari ini kita akan membahas mengenai 5 pokok perubahan insentif pajak COVID-19 ya. Ini berdasarkan PMK nomor 86/PMK.03/2020. Betul begitu ya Pak Megi ya? Iya, betul sekali. Ya, jadi silakan untuk adminnya yang mungkin ingin bertanya seputaran pembahasan kita pagi hari ini, atau mungkin seputaran pajak, permasalahan pajak, bisa disampaikan ya, bisa langsung live Instagram di Radio SMG, atau disampaikan melalui WhatsApp di 087833300400. Oke, Pak Megi, nah ini terkait 5 pokok perubahan insentif pajak COVID-19 nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait hal tersebut. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hana, terima kasih Apmenia yang sudah bergabung ya. Saya sudah dikenalkan Mbak Hana tadi. Ya, izin memperkenalkan diri dulu. Saya Magiana. Ya, biasa dipanggil Pak Megi atau Pak Magi, itu sama saja ya. Baik, Apmenia, kita pagi ini, ngopi pagi ini adalah terkait dengan PMK nomor 86 tahun 2020. Tapi Mbak Hana dan Apmenia, sebetulnya PMK ini sudah ada perubahan, cuman kita akan bahas lingkup yang lebih sempit, yaitu khusus PMK 86, karena walaupun sudah ada perubahan, tetapi PMK ini belum dicabut. Ya, nanti di PMK 110 itu ada tambahan jenis usaha yang mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Oke. Jadi apa saja insentif pajak terkait dengan pandemi ini? Apmenia, perlu saya sampaikan di sini bahwa pemerintah itu sangat peduli terhadap wajib pajak. Ya, Apmenia mungkin di sini semuanya wajib pajak, punya usaha mungkin catering atau laundry atau mungkin jualan handphone, pulsa dan sebagainya. Nah, pemerintah tahu bahwa kondisi ekonomi kita sedang ya boleh dikatakan itu tidak baik ya, sehingga pemerintah itu ingin mendukung dengan cara yang terbaik supaya usaha dari Apmenia itu fine-fine aja ya. Apa itu bentuk perhatian pemerintah? Yaitu terkait dengan insentif pajak. Ya, apa insentif pajak yang ada? Yaitu yang pertama adalah buat Apmenia yang omsetnya dalam 1 tahun pajak itu sampai dengan 4,8 miliar, ya, atau bahasa lainnya tidak melebihi 4,8 miliar, maka Apmenia tidak perlu bayar pajak sampai akhir tahun ini. Nah, Mbak Hana, tentu ini baik sekali kan pemerintah kan? Ya, dulu harusnya bayar 0,5% Mbak Hana. Ya, 0,5% dari omset, ya, itu harus dibayarkan setiap bulan. Ya, misalkan Mbak Hana punya usaha, ya, catering misalkan, ya, 1 bulannya misalkan omsetnya adalah misal 100 juta. Ya, 100 juta tentu harus bayar pajak 0,5% Mbak Hana. 0,5% dari 100 juta itu, ketemu berapa ya? Ketemunya 500.000 ya. Ya kan, 500.000 1 bulannya, kan banyak itu 1 bulan 500.000. Kalau setahun tentu 6 juta. Nah, pemerintah
peduli terhadap COVID ini, ya pandemi COVID ini, maka nggak perlu bayar pajak ya sampai akhir tahun nanti. Ya itu ditanggung oleh pemerintah gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, Oke. Bapak mungkin bisa diinformasikan sekalian nih untuk persyaratannya gimana biar Apmenia atau wajib pajak ini bisa menggunakan insentif pajak yang UMKM ini. Syaratnya apa saja? ya syarat yang pertama bahwa omsetnya itu memang belum mencapai lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, ya kan? Nah, Apmenia tentu ketika sudah berusaha selama tahun ya, kemarin kan dihitung nih tahun lalu berapa omsetnya. Ya, 1 tahun pajak kemarin misalkan dihitung mencapai 4 miliar 1 tahunnya. Nah, kalau dalam 1 tahun pajak omsetnya sampai dengan 4,8 miliar, itu masih boleh memanfaatkan atau diberikan fasilitas ini, yaitu insentif tidak perlu bayar pajak. Contoh Bahana tadi. Bahana saya contohkan punya usaha catering deh. Catering omsetnya sebulan 100 juta. Tentu kan 1 tahun 100 kali 12 ya, baru 1,2 M ya, Bahana. Ya, Nah, karena belum mencapai 4,8 miliar, maka Bahana nggak perlu bayar PPh. Ya, tetapi jangan lupa nanti ada laporannya. Ya, ada laporan realisasi insentif PPh final gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini mau dibahas langsung atau kita mau selingan dengan lagu nanti, Bahana? dibahas langsung saja, Pak. Oke ya, itu yang pertama ya. Apmenia punya usaha nggak perlu bayar pajak selagi omsetnya dalam 1 tahun pajak belum melebihi 4,8 miliar ya. Yang kedua adalah Apmenia misalkan punya perusahaan ya, punya perusahaan yang karyawannya banyak ya. Perusahaan Apmenia itu misalkan terkait dengan apa namanya tata boga misalkan atau terkait dengan catering ya. Ada di sini ada 1.186 jenis usaha yang berhak mendapatkan fasilitas ini. Yaitu apa fasilitasnya? Yaitu berupa PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Ya, jadi karyawan yang dengan penghasilan tertentu, Mbak Hana, itu nanti PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Itu. Misalkan ya, Mbak Hana misal ya sebagai seorang karyawan ya di perusahaan yang masuk clue di 1.186 clue itu, gajinya dengan jumlah tertentu nanti tidak perlu dipotong oleh pemberi kerja, tidak perlu dipotong oleh bosnya, ya, karena akan ditanggung oleh pemerintah. Ya, misal Mbak Hana, saya sebutkan contohnya ya, gajinya itu adalah misalkan 3.500.000 per bulan atau 5 juta lah biar agak bagus ya. 5 juta ya. Ya, 5 juta ya. Itu dihitung-hitung setelah ada PTKP segala macam, PPh-nya misalkan ketemunya misalkan 50.000. Ya, itu nggak perlu dipotong oleh pemberi kerjanya, oleh bosnya. Karena apa? Karena ditanggung oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah yang bayarin gitu loh. Oke, itu bayar, otomatis tapi, ya, otomatis tidak dipotong ya. Iya, pemberi kerja itu nggak boleh motong karena ditanggung oleh pemerintah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa nanti kita bahas, ya kan? Yang penting ini poin besarnya dulu, Mbak Hana, ya kan? Oke, boleh. Ada 3 poin besar. Yang pertama tadi kan terkait PPh UMKM ya, Mbak Hana. Kalau misalkan omsetnya sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Kemudian yang kedua tadi kalau karyawan ya dengan penghasilan tertentu tiap bulannya itu nanti pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Yang ketiga adalah terkait dengan ini Mbak Ana, yaitu diskon 30% bagi perusahaan yang setiap bulannya bayar PPh pasal 25. Gitu. Contoh misalkan perusahaan di Semarang ini ada misalkan jasa konstruksi, jangan jasa konstruksi yang bukan final apa ya. Misalkan di Semarang ini ada toko handphone yang besar Mbak Ana. Ya, tahu kan ada lah, saya nggak perlu sebut mereknya, nanti nggak boleh kan. Ada toko handphone yang besar banget di Semarang ini.
ya. Itu keuntungannya misalkan itu keuntungannya adalah sampai 1 miliar dalam 1 tahun, ya. Dia tiap bulannya itu bayar angsuran PPh pasal 25 misalkan 100 juta misal gitu ya. Nah, sampai dengan akhir tahun itu ya, sampai dengan akhir tahun ini maksud saya itu berikan diskon 30% Mbak Ana. Ya. Jadi pemerintah itu baik banget, diskonnya itu nggak tanggung-tanggung loh, 30%. Coba kalau ke mall-mall ya, itu diskon 30% pasti laris. Ya. Nah, pemerintah juga punya dagangan, yaitu diskon pajak pasal 25 itu 30% sampai dengan akhir tahun ya. Wah. Biasanya 100 juta, tinggal bayar 70 juta saja. Lumayan ya Pak Gitu. ya? Lumayan banget itu ya, 30 jutanya itu bisa disimpan, bisa dibagi-bagi ke anak yatim dan sebagainya. Gitu Mbak Ana, 3 insentif yang pemerintah berikan sampai akhir tahun ini, yaitu 1, saya ulangi ya, bagi mania yang punya usaha omsetnya sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, tidak perlu bayar pajak karena dibayarin oleh pemerintah. Yang kedua, bagi Apmenia yang punya karyawan banyak, yang usahanya termasuk dalam clue 1186 clue yang nanti akan saya sampaikan contoh-contohnya, itu nggak perlu juga motong gaji atau pajak karyawannya sampai dengan jumlah tertentu. Tertentunya berapa nanti kita bahas ya setelah mungkin pemutaran lagu. Dan yang ketiga adalah diskon 30%. Bagi Apmenia yang punya perusahaan besar, tiap bulannya itu bayar PPh pasal 25, itu didiskon 30%. Itu Mbak Hana. Oke, ini kayaknya kita langsungan aja Bapak, nggak ada break ini Pak, kita langsung aja sampai nanti waktunya habis. Gitu, ya, oke, ya, benar saya kuat, kok beda dengan biasanya ini. Iya, Oke. ya. Oke, dilanjut lagi nih Pak. Yang pertama ini adalah, kan tadi ada 5 pokok nih untuk perubahan insentif pajak COVID-19 nih. Pokok yang pertama itu adalah mengenai perpanjangan waktu untuk pemberian insentif ya Bapak ya, diperpanjang sampai bulan Desember tahun 2020. Dan tadi untuk perpanjangan 3 diantaranya tadi sudah disampaikan ya sama Pak Megi ya. Iya. Oke, kemudian untuk pokok yang kedua apa nih Pak? Pokok yang kedua yang 3 tadi saya bahas. Oh, oke. Jadi apa namanya, PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 23, yaitu final UMKM, sama PPh pasal 25, diskon 30%. Ya, itu yang keempat berarti ya. 1 tambah 3 kan ketemu 4, Mbak Hana, betul nggak? Nah, yang kelima, apa? Yang kelima adalah penambahan clue. Clue yang mendapatkan insentif pajak dari pemerintah, yaitu apa? Yaitu jasa konstruksi. Ya, bagi Apmenia yang punya usaha jasa konstruksi juga pemerintah kasih insentif ya, PPh final jasa konstruksi yang dulu nggak dikasih, tapi mereka kemudian ngiri, mungkin begitu ya. Jadi usul pemerintah mau ya saya juga dikasih insentif dong gitu, karena konstruksi juga lagi terkena dampak COVID-19, sehingga dikasih juga itu namanya insentif ya. Pak Megi mungkin bisa dijelaskan dulu clue itu apa kepanjangannya? Oh iya, saya mohon maaf Apmenia mungkin belum familiar ya dengan clue. Yeah. Clue itu adalah singkatan dari klasifikasi lapangan usaha. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya misalkan kita punya usahanya apa, kan beda-beda. Ada usaha catering, jual elektronik, ya kan? Ada usaha IO, usaha mungkin kampus, ya, usaha apa lagi Mbak Hana? Ya banyak lah ya, itu ada 1.189 clue yang oleh pemerintah itu dikasihkan insentif pajak ya. Boleh saya kasih contoh Mbak Hana? Boleh. Boleh ya. Ini ada usaha misalkan wisata agro. Wah, itu juga termasuk ya kan. Terus ada kegiatan
petualangan alam. Wah, ada taman rekreasi atau taman wisata, kolam pemancingan, daya tarik wisata buatan atau binaan manusia lainnya, wisata selam, arung jeram, kemudian kegiatan perguruan, sport center, lapangan tenis, lapangan sepak bola, gelanggang renang, gelanggang bowling, lapangan golf, taman laut, taman buru, kebun buru, taman budaya, ya, kegiatan seni pertunjukan, kegiatan pekerja seni, jasa puskesmas, jasa rumah sakit swasta, jasa praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, dokter gigi, jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh para medis, dan banyak, ada 1.189 klasifikasi lapangan usaha. Iya, Ya, nggak kalau bisa saya dibacain satu-satu ya. waktunya Mbak Hana. Waktunya habis buat bacain itu ya. Iya. Jadi nanti Oke. adminnya bisa buka sendiri di internet PMK nomor 86 tahun 2020. Oke, ini untuk insentifnya berupa apa nih, Pak? Insentifnya tadi Mbak Hana. Jadi misalkan ya adminnya punya usaha tadi kan saya contoh misalkan punya dokter ya, dokter kan praktek dokter tuh walaupun sekarang mungkin rame, tetapi tetap dapat fasilitas itu, yaitu apa? Yaitu kalau omsetnya belum lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, nggak perlu bayar pajak. Itu jangan khawatir nanti ditagih, enggak, karena memang omsetnya belum lebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Yang penting apa Mbak Ana? Jujur ya, Oke. karena mohon maaf pajak itu tahu kalau misalkan kita nggak jujur nanti akan ditagih selisihnya. Gitu. Oke, oke Pak. Ini kan tadi sudah 5 ya, sudah 5 pokok untuk Nah, perubahan insentif pajak. Ya kita bahas satu persatu berarti nih. Tadi yang pertama ada PPh final UMKM ya yang ditanggung oleh pemerintah. Nah tadi syarat-syaratnya juga sudah disampaikan sama Pak Megi. Nah sekarang caranya seperti apa nih untuk bisa mendapatkan insentif pajak UMKM nih, Pak Megi? oke. Tentang caranya itu ada beberapa. Yang pertama adalah kita di DJP online Mhm. ya. Setiap wajib pajak itu Mbak Hana kan harusnya sudah punya akun DJP online Kalau belum ya. punya gimana, Pak? Kalau belum punya berarti nanti bisa membuka akun DJP online, nanti di situ Mhm. ada menu untuk daftar Oke. ya. Ya. Pertama harus dipastikan dulu Evin-nya harus sudah aktif Oke, Evin ya. itu apa sih, Pak? Mungkin untuk adminnya yang belum tahu, Evin itu apa? Oh iya, jangan-jangan Mbak Hana juga belum tahu ya. Tahu dong. Tahu ya. Oke, jadi Evin itu adalah nomor identitas dari wajib pajak yang digunakan sebagai sarana untuk transaksi elektronik, untuk aplikasi elektronik, yaitu elektronik eh, identitas gitu kan. Jadi untuk kita punya akun DJP online, nanti yang dimasukkan bukan NPWP-nya, tetapi Hmm. nomor EVIN-nya, yaitu nomor yang unik. Setiap WP itu beda ya, seperti NPWP itu, tapi bukan NPWP, diberikan oleh kantor pajak untuk kita login di DJP online. Ya, itu Oke. setiap WP itu udah ada. Cuman tahu apa enggaknya itu tergantung dari WP tersebut sudah mengaktifkan atau belum. Kalau sudah diaktifasi, nanti dia akan tahu berapa EVIN-nya. Dan setelah tahu, Oke. jangan lupa Mbak Hana, disimpan di handphone sebagai phonebook, supaya setiap tahun kalau mau laporan pajak itu kita tidak lupa lagi. Karena sering Iya, kejadian orang lupa EVIN saya gitu. juga begitu. Nah, tenang Mbak Hana nggak sendirian, karena banyak yang seperti itu. Karena apa? Nggak disimpan di handphone. Nah, Betul. Apalagi kan nunggunya 1 tahun ya, otomatis lupa gitu, Pak. Oke. betul. Nah, untuk mendapatkan Evin sendiri bagaimana nih caranya nih, Pak Megi? Ya, yang pertama bahwa Evin semua sudah punya ya Mbak Hana, tinggal kita aktivasi. Ya, aktivasi caranya gimana? Yaitu buka DJP online. Ya,
Ya, Hmm. itu nanti bisa kirim email. Cara yang lain itu adalah kirim email ke KPP terdaftar. Ya, misalkan adminnya itu terdaftarnya di KPP Pratama Semarang Timur, tempat saya ditugaskan di sini. Maka nanti kirim email ke KPP Pratama Semarang Timur. Ya, nanti ada syarat harus selfie ya. Selfie itu berarti foto diri sendiri, jangan sama orang lain ya kan. Pegang KTP dan NPWP ya. Hmm. KTP sendiri juga, jangan KTP orang lain ya kan. Walaupun orang lain lebih keren, lebih ganteng, lebih cantik, ya tetap KTP sendiri ya. Fotonya kan ada di situ. NPWP-nya juga NPWP sendiri. Nanti dikirim ke KPP, nanti KPP akan bantu untuk aktivasi Evin. Kalau sudah aktif, nah itu baru masuk ke akun DCP online Online. untuk kita bisa punya akunnya. Oke, Mm-mm. terus kemudian untuk tadi dilanjut untuk mendapatkan insentif pajak UMKM-nya setelah kita masuk ke DJP online. Langsung aja. Yang penting laporan realisasi nantinya. Hmm. Nggak perlu. Kalau dulu kan permohonan, nah sekarang itu pemberitahuan aja Mbak Hana. Ya Oh, nggak begitu perlu. ya. Otomatis kalau omsetnya belum 4,8 miliar 1 tahun ya udah nggak usah bayar pajak bayar Iya, tahun ini. karena sebelumnya kan harus harus memiliki atau membuat surat keterangan dulu ya, Pak Megi ya. Iya, waktu itu yang PMK 44. Sekarang Oh, udah oke. enggak. Pemerintah Oh, sekarang udah enggak ya? udah enggak. Sekarang yang penting itu laporan realisasinya berapa. Kalau misalkan omsetnya sebulan 100 juta ya lapor 100 juta omset saya. PPh-nya kan harusnya 500.000 sebulannya. Nah, itu lapor nanti realisasinya Oke, yang penting gitu. ada laporan realisasinya itu setiap bulannya begitu ya, Pak Megi ya. Hmm, iya. Oke, itu otomatis sudah ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu ya. Iya. Kemudian Oke. tadi pokok yang kedua ada eh, apa tadi, Pak? Ini ya, pengurangan angsuran ya? Iya, diskon angsuran PPh pasal Hmm, 25. sebesar Mungkin tiga Mbak puluh yang persen sekitar ya. pasal 25. Pasal 25 itu apa sih? Ya, kalau buat kami itu menjadi hal yang biasa, tapi buat Armenia mungkin masih belum biasa ya. Atau sudah Hmm, biasa, saya refresh ya, saya ulang. ya. Apa itu pasal 25? Pasal 25 itu angsuran PPh supaya nanti di tahun depan ketika kita bayar pajak tahunan itu tidak berat seperti Hmm, kita misalnya kredit motor ya atau bagi yang muslim bayar zakat kan itu setahun sekali berat tapi boleh dicicil setiap terima gaji sisihkan 2,5%, 2,5%, 2,5%. Nah, nanti di akhir tahun dikumpulkan total penghasilannya berapa, ketemu penghasilan kita berapa, nanti berapa untungnya atau labanya, pajaknya berapa, setelah dihitung pajaknya misalkan 100 juta misal. Ya, ternyata sudah dicicil tiap bulannya itu 5 juta. 5 kali 6, 5 kali 12 kan ketemu 60 juta ya, Mbak Ana. Ya, nah itu tinggal bayar sisanya aja yaitu 40 juta. Maka tidak terlalu berat kan di tahun depan kita bayar pajak. ya. Itu PPh pasal 25. Nah, untuk tahun ini diskonnya untuk PPh pasal 25 itu 30%. Jadi bayarnya tidak usah full 100%, tapi dikurangi dulu diskon dari pemerintah 30%. Oke, Pak, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp terkait PPh pasal 25 nih, Pak. Selamat pagi Oke. untuk Mbak Linda ini namanya nih, Pak Megi nih. Mau tanya ini terkait insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25% yang awalnya 30%, tapi info terakhir di bulan September katanya 50%, Bapak. Ini benar atau salah? Ini apakah benar-benar dipotong atau nantinya diakumulasikan di akhir tahun? Mohon infonya. Baik, ya terima kasih Mbak. Siapa tadi adminnya? Linda, Linda. Mbak Linda, ya Mbak Linda ini saya doakan mudah-mudahan usahanya lancar ya karena kalau nanya pasal 25 biasanya usahanya udah besar nih Mbak Ana. Ya, Amin. kalau kalau usahanya masih
omsetnya di bawah 4,8 miliar sebulan, setahun, maka nggak perlu bayar PPh pasal 25 kecuali memilih memang pasal 25 ya. Jadi ini Mbak Linda mudah-mudahan lancar usahanya. Ya, diskon pajaknya tadi saya bilang memang 30% itu berdasarkan PMK pasal PMK nomor 86. Nah, sedangkan menurut PMK 110 itu memang diatur lagi bahwa untuk diskon PPh pasal 25-nya itu diatur lagi di sana ya. Tadi saya sampaikan ke adminnya bahwa kita memang istilahnya ruang lingkupnya itu di PMK nomor 86 ya. Jadi untuk yang PMK 110 itu memang sudah diatur lagi yaitu 50% betul Mbak siapa tadi? Lupa lagi. Linda. Oh iya Mbak Linda sudah dapat informasi dulu ya. Terima kasih Mbak Linda. Ya sudah selangkah lebih maju dibanding kami. Ya kami memang rencana hari ini baru PMK 86. Sedangkan PMK 110 yang terbaru yaitu perubahan PMK 86 itu dalam rencana ke depan gitu. Terima kasih Mbak Linda. Ya, ini pertanyaannya apakah nantinya ini benar-benar dapat diskon potongan atau nantinya tetap diakumulasikan di akhir tahun, Bapak? Pertanyaannya. Ya, ya kan itu dipotong di sekarang kan 25%, berapa 50% ya kan? Nah, nanti di akhir tahun kan dihitung lagi Mbak Hana, ya kan? Apakah untung atau rugi? Ya, ketika akhir tahun kita sudah tutup buku, ya dihitung di bulan Januari misalkan, ketemu 1 tahunnya itu ternyata misalkan rugi gara-gara gara-gara COVID kan. Nah, maka bisa aja nanti kemudian tidak perlu bayar pajak lagi di tahun depan gitu karena rugi gitu. Bahkan pajak yang sudah dibayarkan selama setahun itu bisa diminta kembali, termasuk yang diskon 30% itu. 50% ya. Oh iya, sekarang 50%. Betul ya. Untuk Armenia jadi diskonnya 50% ya, jangan 30% lagi ya karena sudah berubah PMK-nya ya. Oke. Nah, berarti nantinya di akhir tahun ini diskonnya maksudnya tidak dibayarkan atau diakumulasikan kan, Bapak? Tetap diakumulasikan. Jadi maksudnya tetap. gini, Mbak. Kan dihitung nih nanti keuntungan selama setahun berapa di tahun depan. Ya kan? Kan usaha setahun kan nggak tentu ya, tapi kan kita di awal tahun ini sudah berkomitmen ingin mencicil PPh pasal 25 itu misalkan sebesar 100 juta misal ya Mbak Ana. Nah, itu kan harus mencicil tiap bulannya 100 juta terus. Gitu. Nah, ini pemerintah baik hati karena COVID dikasih diskon 50%, berarti tinggal 50 juta setiap bulannya. Ya, misalkan di total dari Januari tahun ini sampai Desember tahun ini sudah mencicil misalkan 100 tiap bulan dari Januari sampai bulan April misalkan udah 400, terus ada di bulan Mei dan seterusnya sampai ini misalkan 50, total ketemunya misalkan 900 juta misalkan total 1 tahun. Nah, ini tahun depan dihitung berapa keuntungannya. Ya, kalau keuntungannya misalkan 1 triliun misal gitu ya, nanti kan dihitung PPh-nya berapa ketemunya, ya. Nah, ketemunya PPh berapa, tarif pajaknya berapa, ketemu pajaknya berapa, nanti dikurangin PPh pasal 25 yang sudah dibayar selama setahun ini. Itu kalau untungnya 1 triliun. Tapi kalau kenyataannya rugi, ya, kalau tahun ini rugi, maka nggak perlu bayar pajak lagi di tahun depan untuk PPh pasal 25-nya ya, pasal 29-nya ya, yaitu yang untuk melunasi kekurangannya. Bahkan kalau rugi itu nanti bisa ditarik apa yang sudah disetorkan selama setahun ini, tahun 2020. Jadi bisa diakumulasikan, tetap sama seperti biasa Mbak Linda. Ya. Oke Mbak Linda, ya mungkin ada yang belum jelas Mbak Linda boleh di chat lagi di situ, nanti bisa ditanyakan lagi ke sini. Baik, kita lanjut dulu nih Pak. Tadi
Udah sampai mana ya? Oh, PPh pasal 25 ya. Kemudian Ya, setelah itu adalah PPh pasal 21 ya, Pak? iya. Hmm, Hmm. Oke, baik. PPh 21 itu apa sih, Mbak? PPh pasal 21 itu pajak karyawan, ya, ya. Karena karyawan bukan. ya. Saya juga karyawan, jadi PNS, pegawai BUMN, terus pegawai di eh, kampus, universitas, termasuk dosen, termasuk rektor, itu juga karyawan. Ya, PPh-nya kalau dipotong oleh bendaharawan atau bagian gaji atau bagian pajak itu namanya PPh pasal 21, yaitu PPh karyawan, karena kita bukan usahawan. Ya, Jadi Mbak Ana, jadi kalau boleh saya ceritakan kan kategori pajak itu kan ada ya tiga, yaitu orang pribadi, mhm, ya kemudian badan, ya itu dua besar ya sama BUT. Nah orang pribadi ini ada yang usahawan, contoh usahawan itu yang punya usaha kayak tadi ya, contohnya catering, jual kelontong, itu usahawan. Jadi dia menerima penghasilan itu bukan dari gaji, ya kan, tapi dari keuntungan usahanya. Itu namanya orang pribadi usahawan. Ya, walaupun perempuan juga usahawan, bukan usahawati. Ya. Oke. Apa ya? oke. Simple itu loh. Jadi usahawan, baik laki maupun perempuan. Nah, yang kedua itu adalah orang pribadi tapi dia karyawan. Ya, istilah karyawan itu maksudnya ya pegawai, ya karyawan, ya karyawati, ya direktur, ya rektor, ya dosen, ya komisaris, itu semua adalah karyawan Bahana. Ya. Ya, Jadi kita sama nih, ya, tos dulu Bahana. Kita adalah sama-sama karyawan, oke? Nah, hmm. Nah, oke. yang memberikan gaji kepada kita namanya pemberi kerja. Ya, Betul. pemberi kerja. Iya, misalkan Bahana di Apradio, berarti pemberi kerjanya itu adalah Apradionya. Ya, Apradio itu mungkin punya direktur, ya kan? Punya komisaris, punya direktur utama. Nah, mereka itu juga karyawan, tapi mereka adalah pemberi kerja juga, Ya, ya. betul. Pemberi kerja. Nah, pemberi kerja itu tidak boleh memotong PPh karyawan untuk sampai dengan jumlah tertentu. Jumlah tertentunya berapa? Yaitu 200 juta, Mbak Hana. Mhm. Ya. Ya, Mbak Hana gajinya kalau 200 juta lebih ya jangan pikir Amin. TV, ya kan? Gitu ya. Jadi batasannya itu adalah 200 juta. Kalau di bawah 200 juta, maka berhak mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Sebesar berapa Gitu. tarifnya itu, Pak, pemotongannya? Ini semuanya ditanggung Berapa pemerintah. berapa persen? Itu 200 juta tapi setahun dong Mbak Hana, bukan sebulan, ya kan? Jadi kalau dibagi berapa ya? 12 ya ketemu berapa itu? Kalau 10 juta kali 12 kan baru 120 ya. Ya berarti ya di atas 10 lah begitu. Ya, tapi ini nanti kan dihitung Iya, agak rumit iya. ini pasal 21 karena gajinya sama belum tentu pajaknya sama. Ya karena Oke. PPh 21 itu mempertimbangkan anaknya berapa, ya istrinya maksudnya sudah beristri atau belum, ya ini kalau bicara suami ya. Kemudian nanti eh, apa namanya PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak, itu terkait dengan anaknya atau istrinya gitu kan, sudah nikah belum, anaknya berapa, itu nanti gaji yang sama pajaknya belum tentu sama, ya Mhm. itu. Nah nanti yang setahun itu kalau penghasilan brutonya ya disetahunkan itu sampai dengan atau di bawah 200 juta, maka pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Hmm, ya, contoh yang sederhana itu misalkan ya Apmenia Mbak Linda misalkan sebagai direktur di sebuah perusahaan, gajinya misalkan sebulan 15 juta. Mhm. 15 juta kali 12 berapa ya? 180 juta ya. Ya, itu kotor, nanti bersihnya itu ya
bersihnya itu bisa itu ya. Tapi ini memang masih kotor dihitung ya. Gaji dan tunjangan totalnya misalkan 15 juta. Nah ini ada contoh 16 juta setengah deh yang contoh di PMK 110 Mbak Ana. Saya bacakan ya, boleh Mbak Ana ya. Boleh, boleh. Ya, ini ada Tuan A. Ya, Tuan A itu statusnya sudah kawin, ya, punya istri dan anaknya satu. Ya, itu merupakan pegawai tetap di perusahaan namanya PT Z. PT Z ini industri makanan bayi, ya, makanan bayi. Ya kan banyak tuh industri makanan bayi. Nah, pada bulan April 2020 kemarin itu terima gaji dan tunjangan totalnya 16.500.000. Oke. Nah, kemudian dia membayar iuran pensiun 330.000 dalam satu bulannya. Maka penghasilan bruto Tuan A ya setahun itu adalah 16.500 dikali 12, ketemunya itu 198 juta rupiah. Nah, karena masih di bawah 200 juta, maka Tuan A mendapat insentif yaitu berupa pajak pasal 21-nya, PPh pasal 21-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Itu. Oke. Ya, berapa pajaknya? Nanti yang hitung itu adalah bagian pajak ya. Pajaknya itu ketemunya kalau di sini untuk Tuan A tadi dengan asumsi sudah kawin, anaknya satu, itu ketemu PPh-nya sebulan adalah 1.146.333. Ya, itu yang bayarin pemerintah, Mbak Hana. Jadi nggak perlu dipotong oleh bagian gaji atau bagian bendahara perusahaan itu. Jadi utuh gajinya dibalikin ke Tuan A tadi. Oke, baik. Kemudian ini juga ada pertanyaan lagi dari Pak Dedi. Selamat pagi, mohon info untuk pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor bagi wajib pajak. Oke, ya. Terima kasih Pak Dedi ya. Ya. Pak Dedi, saya doakan juga Pak Dedi usaha ekspor impornya lancar jaya. Karena dari pertanyaan ini saya menduga Pak Dedi ini usahanya di bidang setidaknya impor barang ya. Jadi bicara tentang impor itu memang itu masuk kategori pasal 22 ya. Pasal 22. Nah, untuk pasal 22 itu beda dengan pasal yang lain ya. Kalau pasal yang lain yaitu 21, 23, 25 itu otomatis ya. Tetapi untuk pasal 22 ini harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 impor. Ya. Jadi langsung bebas, harus bikin permohonan dulu. Ya, yang contoh formulir permohonannya itu bisa dilihat di PMK 110 garis miring PMK 03 garis miring 2020. Ada di sana. Ya, nanti kalau Pak Dedi pengen tahu formatnya, cari aja di internet PMK 110, ada contoh formatnya itu. Ya, nanti kita harus bikin permohonan dulu, ya, YTH Kepala KPP Pratama bla 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 di mana Pak Dedi ini terdaftar. Misalkan Pak Dedi terdaftarnya di KPP Semarang Timur, ya YTH Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Ya, saya yang bertanda di bawah ini nama, ya, NPWP, jabatan, bertindak selaku wajib pajak atau pengurus wajib pajak, ya, mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 impor sebagaimana diatur dalam PMK nomor 110 dengan alasan apa? Ya, alasannya itu bisa memilih di antara 3 di format itu, yaitu yang pertama apakah klasifikasi laporan usahanya sesuai surat pemberitahuan tahunan PPh pasal tahunan tahun 2018 atau termasuk UIP yang ditetapkan sebagai perusahaan kita, ya, perusahaan kita, yaitu kemudahan impor tujuan ekspor, ya, jadi impor tapi tujuannya mau diekspor lagi. Kemudian termasuk wajib pajak yang mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB, pengusaha dalam kawasan berikat,
Itu caranya dengan melampirkan keputusan Menteri Keuangan tentang izin penyelenggara kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB. Itu nanti Oke, Mbak Dedi begitu. bisa buka lebih detail di PMK 110. Yes, semoga sudah jelas ya Pak Dedi ya. Kita lanjut lagi karena waktu kita juga terbatas, ini udah mau habis nih waktunya Pak. Tadi udah sampai yang keberapa ya Pak? 3 atau 4 tadi ya. Kemudian selanjutnya ada tadi ya perluasan klasifikasi lapangan usaha atau KLU. Itu ada Ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi nggak nih untuk bisa mendapatkan insentif pajak? ya, semua ada syaratnya, yaitu tadi kan tentang pertama syaratnya adalah harus masuk clue itu, Mbak. Oke, Ya, klasifikasi lawan usaha itu. Misalkan usahanya adalah eh, penyedia alat kesehatan, itu nggak ada. Jadi kalau usaha masker, usaha jual apa namanya hand sanitizer, itu lagi untung besar, itu nggak ada. Jangan berharap insentif dari pemerintah, ya kan? Itu yang terdampak kayak hotel, kemudian catering, mungkin usaha tadi yang saya sebutkan apa wisata itu kan terdampak sekali ya, Mbak Hana. Nah, ya, itu harus masuk KLU yang 1189 di PMK tadi ya, itu baca sendirilah, nanti itu banyak banget ya. ya, Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau omsetnya belum nyampe 4,8 miliar setahun udah nggak usah bayar pajak ya, tapi sampai Desember doang, Januari harus bayar lagi, oke. ya, Ya, nanti terus kalau punya karyawan banyak, karyawannya gajinya itu setahun belum 200 juta, nggak usah dipotong pajaknya, balikin pajaknya ke karyawan, biar gajinya utuh, nggak dipotong pajak, gitu. Ya, kemudian kalau kita perusahaan besar, bayar PPh pasal 25 tiap bulannya, nggak usah full, bayarnya cukup 50%-nya saja. begitu ya Pak. Ada lagi? Itu aja dulu. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau masih ada waktu, boleh kita bahas lagi. Iya, sayang sekali nih waktunya juga sudah habis nih Pak. Ada yang mungkin terakhir yang ingin disampaikan untuk admin atau wajib pajak terkait tema kita pagi hari ini Pak Megi, yaitu mengenai 5 pokok perubahan insentif pajak COVID-19. Ini sesuai dengan PMK nomor 86 slash PMK titik 03 slash 2020. Nah, mungkin bisa disampaikan? Terkait ini ya, closing ini ya, Ya, teman baik. Apmenia bahwa pemerintah itu sangat peduli dengan Apmenia, ya, dengan wajib pajak di seluruh Indonesia. Tidak ingin usahanya itu bangkrut, tetapi dibantu sama pemerintah, yaitu dengan pembebasan pajak. Yang tadinya bayar pajak, sekarang nggak perlu bayar pajak. Tadinya sudah murah untuk UMKM itu 0,5% dari omset, sekarang 0%. Ya. Yang kedua, punya usaha besar, bayar karyawan banyak, gaji karyawan banyak, cukup ya yang dibayar pajaknya yang gajinya 200 juta ke atas dalam setahunnya. Ya. Yang ketiga, punya usaha besar, pajaknya tiap bulan itu 100 juta, cukup bayar separohnya, itu 50%. Nah, ini membuktikan bahwa pemerintah sangat peduli dengan Apmenia yang punya usaha dan seluruh wajib pajak Indonesia supaya usahanya itu lancar jaya sehingga ekonomi rakyat ini terus bergeliat menuju Indonesia yang semakin jaya. Demikian Mbak Hana. baik, terima kasih Pak Megi atas informasinya pagi hari ini. Semoga tercerahkan sudah ya buat adminnya dan wajib pajak yang mungkin selama ini juga belum memahami mengenai insentif pajak. Nah, kalau ada yang masih ingin bertanya, mungkin bisa gabung lagi di Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi besok minggu depan ya. Hari Rabu, setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Oke, terima kasih Pak Megi. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Ada juga harus pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah
98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.